Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pertama setting promo, yang kedua adalah penyesuaian stok, begitu ya. Jadi maksudnya misalkan stok di komputer ada 10, ternyata fisik barangnya cuma 8, berarti harus dirubah menjadi 8. Begitu ya. Yang ketiga adalah laporan. Laporan apa yang dibahas nanti ada laporan item barang yang dijual per hari atau per periode tertentu. Bapak dan Ibu, pada tahap ini adalah tutorial login menggunakan admin. Apa sih perbedaannya login menggunakan admin dengan login menggunakan kasir? Kalau pada video sebelumnya kita ada tutorial bagaimana cara login sebagai kasir. Nah, kalau login dengan kasir itu terbatas, hanya ada 5 tahap. Kalau login menggunakan kasir, yang tahap pertama adalah tahap input nama item barang ke sistem, kemudian input stok barang, kemudian cetak label, kemudian fungsi sebagai kasir atau penjualan, yang terakhir adalah laporan sederhana. Nah, khusus login menggunakan admin, ya, kalau saya ilustrasikan, admin itu adalah sebagai pemilik perusahaan. Jadi yang punya, begitu ya. Jadi pemilik itu artinya seluruh menu, seluruh fungsi yang ada di sistem aplikasi kasir ini itu bisa diakses. Berbeda dengan login menggunakan kasir, begitu ya. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama. Untuk itu tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan langsung praktek. Yang pertama, Bapak Ibu login, buka dulu aplikasinya, iPos 4, kemudian login menggunakan ID admin. Ya. User kita menggunakan admin, passwordnya itu disesuaikan dengan toko. Biasanya admin atau admin 123. Ya, masuk. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk ke tahap pertama, yaitu tahap promo atau tahap setting promo. Ya, supaya lebih memudahkan Bapak Ibu dalam memahami tutorial ini, kita samakan dulu persepsi. Contoh item barang yang akan kita setting promo adalah sensi masker putih. Loh, kenapa masker putih? Sensi masker putih begitu ya? Karena supaya di video sebelumnya itu masih dalam korelasi, artinya masih nyambung dengan video sebelumnya, begitu ya. Jadi yang contoh barang yang akan kita setting adalah sensi masker putih, begitu. Ya, sebelum lebih jauh kita lihat dulu sensi masker putih itu harganya berapa. Nah, ini kebetulan ada sensi masker putih itu harga jualnya 2.500. Ya, dengan jumlah stok 195 begitu ya, berarti stoknya ada. Dan kita akan setting promo. Nah, saya setting itu diskon misalkan 10%. Begitu ya. Oke, kita akan setting. Bapak Ibu masuk ke master data, kemudian pilih diskon periode. Kemudian klik tambah. Nah, kode potongan ini bebas, mau nama, mau angka, begitu ya. Ini contoh saja, promo underscore masker. Ini hanya sebuah nama, begitu ya. Bapak Ibu bebas menentukan nama promonya apa. Sistem potongannya mau periode, misalkan tanggal 27, hari ini tanggal 27, misalkan sampai tanggal 31 Agustus, ya itu silakan diatur, ya. Kemudian apakah dia mau berulang tiap hari, misalkan Jumat, Sabtu, Minggu, nah pilihnya yang ini. Karena biar lebih mudah, ya kita samakan persepsi, jenis sistem potongannya adalah tanggal dan jam. Artinya dimulai di tanggal
sampai dengan tanggal 31 Agustus, begitu ya. Jam berapa? Dimulai dari jam 00 sampai ini jam 23.59, begitu ya. Kemudian pilih item, karena kita akan setting sensi masker putih dan kebetulan ada di sini, begitu ya. Kalau tidak ada, tinggal ketik aja sebetulnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena, nah ini misalkan itemnya banyak, tinggal dipilih saja, misalkan begitu ya. Karena kita akan men-setting ini sensi masker putih, kita klik ini, kemudian masukkan persentase. Nah, tadi kan di awal kita 10% begitu ya. Nah, kalaupun misalkan mau di nominal juga bisa. Contohnya nominal, potongannya mau berapa? Potongannya misalkan potongannya 200, berarti harga jualnya berarti 2.300 begitu ya. Saya contohkan persen saja, misalkan 10% atau 5% saja. Begitu ya, 5%, kemudian klik pilih. Nah ini, begitu ya. Kalau mau nambah lagi dengan jenis promo yang berbeda, ya silakan klik pilih item lagi. Ya ini contoh satu saja, simpan. Transaksi nomor promo masker berhasil disimpan. Klik OK, tutup. Ya, kita akan simulasikan. Nah, nanti kalau kasir kan masuknya ke penjualan, kemudian penjualan kasir, kemudian tambah. Nah, ini posisi kasir, kita kasih contoh. 001, begitu ya, kalau di scan. Nah, pilihnya yang itemnya yang ini. Nah, ini. Otomatis muncul potongan 5%. Dari harganya 2.500, begitu ya. Jadi totalnya 2.375. Ya. Misalkan contohnya ada yang beli 10 item lah, begitu ya. Kemudian selesai. Nah, uangnya 25.000 gitu. Ntar gitu ya. Nah, transaksinya beres. Nah, Bapak dan Ibu, sampai tadi untuk penyetingan promo sudah selesai ya. Jadi seperti tadi. Nah, ini nama promo masker ya. Kalaupun Bapak Ibu mau edit, tinggal klik edit di sini, nanti ketahuan. Kalau misalkan mau menonaktifkan, misalkan promonya aduh mau dimatikan, ya, tinggal diklik saja. Potongan aktifnya jangan di checklist begitu ya. Kemudian klik simpan. Ya, atau juga di sini juga bisa. Oh, ini status. Berarti harus diedit begitu ya. Harus diedit, potongannya tidak di checklist, simpan. Nah, ini tidak aktif ya. Jadi harus di menu edit. Nah, ini potongannya aktif, simpan. Oke. Begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah persediaan. Ya, tadi di awal kita lihat stoknya kan ada 195. Kemudian barusan kejual 10, harusnya stoknya 185. Biar lebih yakin, kita lihat ya. Ini belum update. Sebentar. Lihatnya di kartu stok, kemudian kode item 001. Sensi masker putih, proses. Nah, betul ya, saldo akhirnya 185. Jadi tadi barusan ada kejual, penjualan kasir di tanggal 27 itu jumlah yang keluarnya adalah 10 item. Ya, jadi stoknya ada 185. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke tahap 2 yaitu persediaan. Maksudnya menyesuaikan antara stok di komputer 185 dengan fisik di lapangan. Nah, dalam kasus ini contohnya ternyata stok fisik yang ada di lapangan atau di tempat Bapak Ibu berjualan itu stoknya ada 180. Nah, bagaimana cara merubah yang stoknya 185 ini dirubah menjadi 180? Bagaimana cara masuknya?
Cara merubahnya, yang pertama Bapak Ibu masuk ke persediaan, kemudian pilih stock of name. Ya. Kemudian ini tanggal dibiarkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ketikkan item yang akan di stock of name 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, ini ada. Pilih salah satu saja. Nah, stok fisik kita rubah menjadi 180. Nah, berarti kan ada selisih ya. Jadi, nah ini adalah total kerugian. Berarti ilustrasinya, kalaulah dia barangnya maksudnya buku itu di komputer begitu ya, 185, ternyata fisiknya 180, maksudnya ini di lapangan. Nah, maka selisihnya adalah minus 5, berarti barangnya hilang. Sejumlah berapa? Sejumlah 5, begitu ya. Hilangnya di mana? Bisa jadi karena ada tindak pencurian, bisa jadi karena salah meresiping barang, misalkan datang barang harusnya 20, misalkan ternyata dihitung hanya 15 begitu ya. Nah, itu juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Atau misalkan pada saat meretur, atau mungkin barangnya terselip di gudang misalkan. Nah, itu juga harus hati-hati dalam menghitung fisik barang. Saya kasih contoh ini 180 begitu ya. Nah, selisihnya ada 5, kemudian jangan lupa untuk klik simpan. Simpan, ya. Nah, kita cek. Bagaimana cara mengeceknya? Masuk ke kartu stok, ya. Loh, kok masih 185? Karena belum diproses. Kita klik proses. Nah, kelihatan ya, ini saldo akhirnya menjadi 180 dengan rincian. Nah, ini ada OP, stock of name, begitu ya, ada di of name, berarti dia disesuaikan, antaranya disesuaikan dengan fisik barang yang ada di toko, begitu ya, jadi 180. Ya, Bapak dan Ibu, selanjutnya masih di tahap persediaan. Bagaimana jika misalkan ada barang-barang yang mau diretur begitu ya, mau diretur ke supplier, nanti pada hari H-nya, pada saatnya nanti misalkan barangnya mau diretur, contoh barang ini saja, masih barang sensi masker putih, kita akan retur misalkan 1 dus begitu ya. Nah, kenapa 1 dus? Misalkan ternyata kemasannya rusak begitu, atau kena air atau apa begitu ya, kita retur contohnya 1 dus. 1 dus itu berarti jumlahnya 50. Bagaimana caranya? Bapak Ibu masuk ke persediaan, kemudian daftar item keluar. Klik tambah. Ya, ini kode nomor transaksinya sekian. Masukkan kode item. Ya, modus, kita coba dus aja. Berapa dus? 1 dus, begitu ya. Jadi tinggal 1 aja. Jangan lupa klik simpan. Ya, tadi di awal stoknya 180. Kalau dikurangi 50, harusnya stoknya adalah 130. Kita lihat. Masuk ke masuk ke master data, kemudian kartu stok ya. Nah, kok masih 180 begitu ya? Karena kita belum klik proses. Nah, jadi saldo akhirnya adalah 130 begitu ya, 130 piece. Ya, di sini ada keterangan ya, item keluar begitu ya. Maksudnya ini diretur begitu. Sejumlah 1 dus atau 50 begitu. Baik, Bapak dan Ibu, tahap kedua sudah selesai, ya, di mana tadi kita melakukan stock of name atau menyesuaikan antara stok komputer dengan fisik yang ada. Selanjutnya adalah tahap laporan. Bapak Ibu masuk ke menu laporan. Nah, banyak sekali begitu ya laporan-laporan. Namun yang akan saya bahas, yang pertama, ini saja, satu saja, yaitu laporan penjualan. Laporan penjualan berdasarkan per item, begitu ya. Diklik di sini. Nah, contohnya dari tanggal
1 sampai dengan tanggal 31 Agustus, gitu ya. Saya mau lihat item yang kejual apa aja. Ini dikosongkan semua, biarkan ini defaultnya aja seperti ini. Kemudian pilih, ini bisa Bapak Ibu pilih, namun saya sarankan yang ini saja, laporan jual per item. Kemudian cetak. Ya. Nah, ini dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus itu, sensi masker putih itu kejual adalah 20 piece. Begitu ya, dengan total harga Rp4.375. Rp750. Nanti pada laporan akan menyusun berdasarkan jumlah satuan. Jadi misalkan sensi masker putih 20 piece, kalau misalkan ada yang kejual yang lain dengan tipenya dari yang terbesar ke yang kecil jumlah satuannya. Mungkin ini 20, mungkin ada yang kejual barang misalkan aksesoris topi hanya 5 begitu ya. Kemudian aksesoris tumbler mungkin ada 1. Nah, jadi jumlah satuannya akan menyusun ke bawah. Itu Bapak dan Ibu untuk laporan. Kemudian ada juga laporan penjualan berdasarkan grafik penjualan item terbaik. Nah, ini adalah, jadi dalam 1 bulan itu penjualan 10 penjualan terbaik atau terlaku apa aja, begitu ya. Ini tinggal dicetak. Nah, ini grafiknya, karena kebetulan hanya ada 1 item begitu ya. Nah, ini di sini. Baik Bapak Ibu, itu adalah tadi tahapan setting promo, tahapan penyesuaian stokan, dan tahap laporan. Ya, Bapak Ibu, demikianlah video tutorial mengenai setting promo, persediaan, dan laporan. Harapannya Bapak Ibu lebih mudah dalam mengatur penjualan di toko Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala, Bapak Ibu jangan sungkan untuk WA saya di nomor 0899 829 5000. Insya Allah secepatnya saya akan balas. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.